Pemirsa, puncak kasus COVID-19 di Indonesia diprediksi terjadi pada akhir Februari 2022. Kemenkes memprediksi angka ini akan melandai pada bulan Ramadan nanti. Pandemi COVID-19 masih menghantui Indonesia. Angka kasus positif harian terus berada di level tinggi. Per Rabu 9 Februari 2022, tercatat ada penambahan kasus baru sebanyak 46.843 kasus. Kasus aktif sebanyak 265.824 kasus dan positif rate 44,73%. Kasus aktif ini merupakan rekor tertinggi sejak 26 Agustus 2021 lalu. Lonjakan kasus ini disebabkan oleh merebaknya varian Omikron. Varian ini lebih mudah menular dibandingkan varian-varian sebelumnya termasuk varian Delta. Lonjakan kasus ini juga menyebabkan bed occupancy ratio atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 26,3%. Puncak kasus diprediksi akan terjadi di akhir Februari dan awal Maret ini. Kemenkes optimis kasus akan melandai saat memasuki bulan Ramadan yang jatuh pada bulan April mendatang. Prediksi ini sejalan dengan pola gelombang Omikron di berbagai negara di dunia. Masa rata-rata mencapai puncak kasus adalah 35 hingga 42 hari dari kasus pertama terdeteksi. Setelah puncak kasus terjadi, kasus akan turun dengan cepat. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Nadia. Selamat siang. Baik, Ibu, apa sebenarnya yang mendasari prediksi dari Kemenkes ini bahwa ternyata puncak COVID-19 gelombang ketiga ini diprediksi akhir bulan ini, Bu? Ya, yang pasti adalah kita melihat pola ya. Kalau kita bicara mengenai gelombang itu sebenarnya adalah kurva epidemi ya. Artinya bagaimana dari suatu kondisi yang tadinya tidak ada kasus atau penyakit menjadi ada kasus. Yang kedua adalah bagaimana yang tadinya ada kasus tapi kemudian terjadi peningkatan 2 atau 3 kali, minimal 2 atau 3 kali lipat daripada kasus kondisi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sudah 14 hari ini ya kita melihat terjadinya peningkatan kasus konfirmasi positif yang cukup signifikan ya. Artinya kalau kita lihat mulai tadinya yang 500, 800, 1000, 3000, 4000, kemudian 8000, 10000, 12000, turun sempat 11000, tapi kemudian 13000, 17000, kemudian langsung ke 22000, 23000, 26.000, 27.000, 33.000, 37.000, dan kemarin dilaporkan 47.000. Jadi dengan melihat pola-pola ini, kemudian kita lihat juga pola-pola di negara lain, berapa besar kemungkinan puncak kasus itu ya, ada yang antara 3 sampai 6 kali, inilah yang kemudian kita bisa mendapatkan prediksi dari titik awal peningkatan kasus sampai kapan kemudian puncak kasus itu akan terjadi. Tapi Ibu Nadia, apakah mungkin pernyataan seperti ini justru akan membuat warga tidak lebih waspada dengan COVID-19, apalagi varian Omikron yang dinilai lebih cepat menyebar ini, Ibu Nadia? Ya, ini artinya satu ya, dengan adanya informasi mengenai terjadinya penambahan kasus yang cukup signifikan dan sangat cepat ini, berarti kita ingin menghimbau masyarakat bahwa laju penularan atau resiko penularan itu mulai sangat tinggi ya, karena banyak orang yang dalam waktu singkat itu bisa menjadi positif. Nah, tentunya diharapkan respon daripada kita semua adalah bagaimana memperkuat protokol kesehatan, apalagi kalau kita lihat pola daripada peningkatan kasus konfirmasi COVID yang saat ini diperkirakan dipengaruhi oleh varian Omikron, ini cenderung adalah dia tidak bergejala ya, sehingga penting sekali untuk kemudian prokes ini dijalankan. Yang kedua adalah kita sendiri secara selektif membatasi mobilitas kita untuk tentunya membantu menurunkan laju penularan, karena
Ini kan puncaknya nanti masih akhir Februari ya, jadi berarti masih ada waktu yang cukup ya untuk kemudian kita menekan prediksi-prediksi yang terjadi tersebut. Baik. Nah, Ibu tapi tidak ada kekhawatiran juga Kak Bu bahwa sebentar lagi nanti bulan April sudah mulai puasa karena Lebaran nanti awal Mei. Nah, ini kan biasanya tradisi warga Indonesia pasti mudik ke kampung halaman. Nanti apakah diprediksi juga ada prediksi ke sana jika nanti angka COVID-19 naik lagi pada saat itu, Ibu? Ya, jadi tentunya kita harus melihat bagaimana perkembangan daripada saat ini kondisi yang kita hadapi ya, karena saat ini kan kita belum tahu juga ya puncak kasus daripada peningkatan COVID-19 saat ini pada minggu terakhir ataukah pada awal Maret dan kemudian kapan terjadi penurunan, karena pasti ada intervensi-intervensi yang kita lakukan ya untuk kemudian menekan laju penularan tersebut. Nah, kita tahu bahwa pola daripada peningkatan laju penularan COVID-19 ini sangat dipengaruhi oleh mobilitas. Kalau kemudian banyak orang bergerak dalam waktu yang sama, kemudian berpindah dalam waktu yang sama, ya ini akan meningkatkan laju penularan. Apalagi kalau kemudian pergerakan atau mobilitas yang tinggi tadi tidak disertai dengan disiplin protokol kesehatan. Dan yang paling penting juga adalah orang yang melakukan pergerakan tadi adalah orang yang tentunya akan bertambah risikonya kalau dia belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Jadi faktor-faktor inilah yang tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kasus dan peningkatan angka positif, peningkatan laju penularan. Nah, ini yang kemudian pemerintah menilai kita perlu melakukan pembatasan-pembatasan, baik itu pembatasan kegiatan sosial, pembatasan pergerakan atau mobilitas, sehingga salah satunya kalau tahun lalu kita tahu bahwa potensi pergerakan itu ada 33 juta orang ya yang melakukan tradisi mudik. Nah, kalau kemudian tidak kita kurangi potensi arus mudik ini dengan kebijakan pengetatan atau pelarangan, maka resiko untuk terjadinya laju penularan yang meningkat itu juga akan semakin besar. Oleh karena itulah tentunya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi mobilitas tadi secara umum ya, karena sebenarnya kan PPKM level yang disampaikan ke kabupaten kota itu juga merupakan salah satu Baik. tools untuk Pemda itu melakukan evaluasi. Baik, tapi Ibu Nadia salah satu pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah PPKM level 3. Meski baru seminggu diterapkan, tapi apakah datanya sudah terlihat Ibu? Apakah mengalami tren penurunan? Karena hingga saat ini kan terus naik bahkan sehingga puluhan ribu Ibu. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai hal tersebut ya, betul sekali bahwa PPKM itu kalau kita mulai mengerem mobilitas saat ini, biasanya itu kan hasilnya baru kita bisa lihat 2-3 minggu kemudian ya. Memang tidak bisa dalam 1 minggu kita kemudian sudah melihat hasil daripada pengurangan mobilitas, dan itu memang sama, pola yang sama. Kalau kemudian terjadi peningkatan mobilitas pada minggu ini, maka peningkatan kasus yang akan terjadi itu 2-3 minggu ke depan. Begitu juga kalau kita saat ini membatasi mobilitas, maka penurunan daripada kasus atau laju penularan itu baru kita bisa lihat 2-3 minggu ke depan. Karena ini kita bicara ada masa inkubasi dari virus. Jadi penularan itu sudah terjadi ya di dalam masyarakat. Begitu kita melakukan pengurangan mobilitas, virus itu sudah pada masa periode inkubasi tadi. Baik, baik. Ibu, satu lagi ini Omikron kan apakah memang lebih berbahaya daripada Delta dan juga varian sebelumnya? Karena berdasarkan data yang dikeluarkan dari Kemenkes bahwa ternyata yang meninggal akibat Omikron ini tidak hanya lansia yang angkanya besar, tapi juga usia produktif. Ini seperti apa sebenarnya Omikron ini, Ibu? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya dan juga kita belajar dari banyak negara, secara profil genetik varian Omikron ini jauh lebih fatal ya, karena dia mutasinya banyak sekali dan mutasinya dia itu menggabungkan mutasi-mutasi yang terjadi pada varian Delta, varian Beta, varian Alpha. Kemudian kemampuan dia untuk bisa mengelabui sistem kekebalan itu cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat profil daripada Omikron seperti ini, artinya
dia lebih fatal. Tapi kita lihat apa yang terjadi di dalam kondisi masyarakat, banyak orang yang positif sudah divaksin, tapi kita lihat dia tidak mengalami gejala yang berat. Jadi dia cenderung untuk OTG, tidak bergejala maupun gejalanya sakitnya itu adalah sakit ringan. Nah, untuk yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun yang kritis, perawatan intensif itu hanya 20-10%-nya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita harapkan meskipun hingga saat ini nanti diprediksi akhir bulan, tapi tidak menurunkan kewaspadaan dari warga Indonesia untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Nadia, sehat selalu.